Oke, udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti Zoom hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 9 yang berjudul pengelolaan lahan rawa pasang surut. Di sini ada nama kelompok. Yang pertama Oktaria, yang kedua Praseska, yang ketiga saya sendiri Norbaiti, yang keempat Yopita, yang kelima Muhammad Sapik. Next. Selanjutnya saya serahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun selalu jenuh air atau tergenang air dangkal. Dalam pustaka, lahan rawa sering disebut dengan istilah seperti swamp, marsh, bog, dan fen. Masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Next. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai definisi lahan rawa pasang surut dan jenisnya. Lahan rawa pasang surut adalah suatu wilayah rawa yang dipengaruhi oleh gerakan pasang surut air laut yang secara berkala mengalami luapan air pasang. Jadi, lahan rawa pasang surut dapat dikatakan sebagai lahan yang memperoleh pengaruh pasang surut air laut atau sungai-sungai sekitarnya. Bila musim penghujan, lahan-lahan ini tergenang air sampai 1 meter di atas permukaan tanah. Tetapi bila musim kering, bahkan permukaan air tanah menjadi lebih besar 50 cm dari bawah permukaan tanah. Jumlah kandungan airnya selalu berubah-ubah pasang surut. Hal ini dikarenakan oleh adanya pengaruh pasang surut air laut. Terima kasih. Baik, selanjutnya berdasarkan hidrotopografinya, rawa pasang surut dibagi menjadi 4 kategori. Kategori A merupakan area lahan rawa yang dapat terluap air pasang, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Kategori B merupakan area lahan rawa yang hanya dapat terluapi air pasang di musim hujan. Kategori C merupakan lahan rawa yang tidak dapat terluapi oleh air pasang sepanjang waktu atau hanya kadang-kadang saja. Kategori D merupakan lahan rawa yang cukup tinggi sehingga sama sekali tidak dapat terjangkau oleh luapan air pasang, lebih merupai lahan kering. Potensi karakteristik lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut potensinya dan strategi dikembangkan sebagai lahan pertanian, dapat menjadi sumber pertumbuhan baru produksi atau komunitas pertanian, karena mempunyai beberapa keunggulan antara lain, 1. Tersedianya cukup luas dan berada dalam satuan-satuan skala hamparan yang cukup luas. Yang kedua, ketersediaan air berlebih. Yang ketiga, topografi rata atau datar. Yang keempat, akses ke daerah pengembangan dapat melalui jalur darat dan jalur air sehingga memudahkan jalur distribusi. Yang keempat, kesesuaian lahan dan agronomi cukup sesuai sampai sangat sesuai. Secara global, beberapa permasalahan pada tanah-tanah yang ada di lahan rawa pasang surut akan diterangkan sebagai berikut. 1. Tanah sulfat. Yang kedua, tanah gambut. Yang ketiga, tanah salin. Next. Langkah-langkah optimalisasi lahan rawa pasang surut. Optimalisasi lahan rawa pasang surut sangat strategis
dan berpeluang besar untuk meningkatkan produksi padi di lahan rawa pasang surut, sehingga berkontribusi signifikan terhadap produksi padi nasional. Optimalisasi tersebut dapat melalui 1. Perluasan areal, yang kedua peningkatan indeks pertanaman atau IP, yang ketiga pengelolaan air, yang keempat peningkatan produktivitas, yang kelima penataan lahan. Next. Adapun kualitas lahan rawa pasang surut. Satuan lahan di daerah rawa pasang surut merupakan kombinasi dari 2 kualitas lahan hidrologis dengan 1 kualitas tipe luapan lahan, 1 kualitas drainabilitas lahan, dan 1 kualitas tipe tanah. Pengalaman yang ada sejauh ini sangat kurang untuk menentukan satuan lahan berdasarkan atas kualitas lahan. Klasifikasi kualitas lahan mempertimbangkan kondisi lahan saat ini. Pada kasus di mana masalah genangan dijumpai di lapangan, diasumsikan bahwa kondisi saat ini ataupun tindakan-tindakan penyempurnaan yang diharapkan dilakukan mampu mengatasi masalah banjir atau genangan di lokasi. Penutup. Rawa merupakan ekosistem perairan menggenang yang relatif dangkal. Dinding landai dan daerah litoralnya sangat produktif. Ekosistem rawa air tawar merupakan ekosistem dengan habitatnya yang sering digenangi air tawar yang kaya mineral dengan pH sekitar 6. Kondisi permukaan air tidak selalu tetap. Ekosistemnya rawa air tawar ini ditumbuhi oleh beragam jenis vegetasi. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya beragam jenis tanah pada berbagai ekosistem rawa air tawar. Di beberapa daerah pada rawa-rawa tersebut ditumbuhi rumput-rumput, ada pula yang hanya ditumbuhi jenis pandan atau palem yang menonjol. Malah ada pula yang menyerupai hutan-hutan dataran rendah dengan akar tunjang atau akar napas maupun seperti penupang pohon. Baik, itulah sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.